Uji model nested dan non-nested. Para ahli ekonometrika telah mengembangkan uji diagnosis untuk memilih model yang ada. Competing model. Model 1. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XL X1I plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus beta 4 X4I plus EI. Model 2, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus EI. Model 2 merupakan kasus khusus dari model 1, sehingga model 1, model 2 disebut model nested dan model 1 disebut model non-nested. Model nested dapat diuji menggunakan uji F, uji T, uji LR, uji Wald, dan uji LM. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Uji model non-nested model 1. YI sama dengan beta 0 plus B1 X1I plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus EI. Model non-nested adalah model yang bukan merupakan bagian dari model yang lain. Misalkan ada dua model. Model 1, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus EI. Model 2, YI sama dengan B0 plus B1 Z1I plus beta 2 Z2I plus B3 Z3I plus EI. Dengan uji goodness of fit, model yang dipilih adalah model dengan koefisien determinasi yang tertinggi. Next. Kriteria pemilihan model. Yang pertama, kriteria R2 dan AJAS R2. Kriteria ini didasarkan pada ide bagaimana meminimumkan standar error dari regresi. Yang kedua, kriteria Mellow-CP yang didasarkan adalah bagaimana meminimumkan mean square error dari prediksi. Yang ketiga, kriteria Eikeike dan Schwartz. Kriteria ini didasarkan metode maksimum likelihood ML. Next. Di sini ada contoh kasus yang mana next. Seseorang yang bernama Marsha Timothy, dia sedang mempelajari dampak kehadiran supermarket terhadap pedagang retail tradisional yang seperti toko sembako di daerah perkotaan Indonesia. Marsha Timothy sendiri memiliki pendapat bahwa kehadiran supermarket dapat memberikan dampak terhadap keuntungan atau profit pada toko sembako tersebut. Dan untuk membuktikan pendapat dia melakukan pengumpulan data pada 2 titik waktu yang berbeda, yaitu Januari dan Desember pada tahun 2016. Di mana untuk setiap pedagang retail tradisional ini kehadiran supermarket ini terjadi pada bulan Juni sampai Juli 2016. Yang mana Marsha Timothy menyusun model ekonometrika empiris yang dinyatakan sebagai berikut. Prof I, di mana Prof ini merupakan profit I atau profit toko tersebut, yaitu beta 0 ditambah beta 1 PI ditambah beta 2D ditambah beta 2D pangkat S ditambah beta 3 dalam kurung PI XD pangkat S tutup kurung ditambah beta 4 DI pangkat J ditambah beta 5 dalam kurung DS D pangkat S X D I pangkat J ditambah sigma I. Dengan keterangan Prof I adalah profit toko sembako dan
Keterangan P merupakan nilai penjualan untuk warung sembako yang ke-1. Keterangan DS merupakan variabel yang bersifat dummy dan bernilai 1 untuk observasi yang diambil setelah adanya supermarket pada bulan Desember tahun 2016 dan bernilai 0 untuk observasi sebelum adanya supermarket pada bulan Januari 2016. DI pangkat J merupakan keterangan dari variabel yang bersifat dummy yang bernilai 1 jika warung sembako tersebut berjarak sangat dekat dengan supermarket dan bernilai 0 untuk warung sembako yang berjarak sangat jauh. PI X D pangkat S merupakan keterangan dari variabel interaksi antara PI dan D pangkat S. Sementara DS X DI pangkat J merupakan variabel interaksi antara variabel D pangkat S dan DI. Next, ini sudah. Ya, ini. Berdasarkan informasi di atas, ada beberapa jawaban dari pertanyaan berikut. Yang mana pertanyaannya ada A. Apabila beta 2 kurang dari 0, maka jelaskan koefisien variabel dummy D pangkat S tersebut. B. Mengukur hal apakah variabel interaksi PIX D pangkat S di dalam model, dan apabila nilai B3 kurang dari 0, apa pengertiannya? Yang C. Dengan adanya variabel DSX DI pangkat J di dalam model, maksud digunakannya variabel interaksi ini apa? Dan apabila nilai B5 kurang dari 0, jelaskan pengertiannya. Yang D, apabila sekarang variabel dummy berjarak DI pangkat J diubah nilainya menjadi 1 atau sama dengan jauh dan 0 sama dengan dekat, serta variabel lainnya tetap, apa yang terjadi dengan nilai koefisien beta? Next. Ini merupakan ulasan dari pertanyaan di atas tadi. A. Beta 2 menunjukkan perbedaan profit warung sembako antara setelah adanya supermarket dan sebelum adanya supermarket. Dengan asumsi ceteris paribus, di mana apabila beta 2 kurang dari 0, maka profit warung sembako setelah adanya supermarket lebih kecil dibandingkan sebelum adanya supermarket. Untuk warung sembako yang dimiliki penjual dan oleh penjual dan jaraknya yang dekat dengan supermarket. Yang B, pengertian koefisien variabel interaksi PIX D pangkat S atau beta 3, di mana perbedaan marginal profit warung sembako antara sesudah dan sebelum adanya supermarket. Apabila beta 3 kurang dari 0, maka marginal profit warung sembako setelah adanya supermarket dinyatakan lebih kecil dibanding sebelum adanya supermarket. Untuk warung sembako yang memiliki nilai penjualan dan jarak dengan supermarket yang sama. Next. Yang C, kegunaan variabel DS D pangkat S X DI pangkat J untuk mengetahui perbedaan profit warung sembako setelah dan sebelum adanya supermarket di lokasi yang dekat dan jauh dengan supermarket. Apabila beta 5 kurang dari 0, maka profit warung sembako setelah adanya supermarket yang lokasinya dekat dengan supermarket dinyatakan lebih kecil dibanding kategori lainnya. Yang mana warung sembako setelah adanya supermarket yang lokasinya jauh dengan supermarket. Warung sembako sebelum adanya supermarket yang lokasinya dekat dengan supermarket, dan warung sembako sebelum adanya supermarket yang lokasinya jauh dengan supermarket. D. Apabila sekarang variabel dummy jarak DI pangkat J-nya diubah nilainya menjadi 1 sama dengan jauh dan 0 sama dengan dekat serta variabel lainnya tetap, maka persamaan regresi baru menjadi Prof I, di mana profit ini merupakan keuntungan toko tersebut, sama dengan dalam kurung beta 0 ditambah beta 4, ditambah B1 PI, ditambah dalam kurung beta 2 ditambah beta 5,
pangkat S ditambah beta 3 dalam kurung PI X pangkat PI X D pangkat S dikurangi beta 4 DI pangkat J dikurangi beta 5 dalam kurung D pangkat S X DI pangkat J ditambah sigma I. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.